Oke, baik, kita masuk pertemuan ketiga. Nah, kalau minggu lalu kita tadi bahas soal variabel dan konstanta ya. Variabel dan konstanta kita gunakan untuk menyimpan ya, menyimpan data atau nilai. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bahas tipe data, kemudian ada operator. Nah, jadi tipe data yang pertama kita bahas. Jadi tipe data ini kan data kita simpan di variabel ya. Nah, jadi data yang disimpan di dalam variabel ataupun konstanta itu dia mempunyai tipenya. Ya, sama seperti manusia, kita ada jenis kelamin ya, ada laki-laki, ada perempuan. Jadi data juga sama, dia ada tipenya atau jenisnya. Nah, di dalam PHP kita mengenal ada 8 tipe data. Yang pertama adalah string, ini teks ya. String itu teks. Kemudian kalau biasanya string itu dia ada petik ya. Jadi nggak mesti harus pakai abjad ya, baru kita sebut sebagai string. Kita pakai angka pun 1, 2, 3 itu bisa disebut string. Kalau dia ada di apit petik 2. Kalau yang tidak di apit petik 2, misalnya 1, itu berarti bukan string. Ya. Kemudian yang kedua, ada integer. Langsung saya jelaskan prakteknya saja ya. Nah, di tipe data, saya bahas dulu satu-satu ya. Tadi yang string dulu. Nah, string tadi yang pertama, misalnya saya buat sebuah variabel, ini variabel ya, namanya value. Saya isikan dengan estimate time. Vardam berarti saya mencetak value-nya ya. Saya mencetak value. Kemudian hasilnya tipe data ya. Kemudian hasilnya pertama, ingat Vardam itu beda dengan Echo ya. Meskipun sama-sama mencetak, tapi kalau Vardam dia selain mencetak nilainya, dia cetak juga tipe datanya. Itu Vardam. Jadi dia menampilkannya lebih detail ya dibandingkan Echo. Nah, yang pertama kita lihat estimate time. Ya, estimate time. Jadi tipenya adalah string 10. 10 ini artinya panjang karakter dari S sampai E di belakang. Ini totalnya ada 10. Berarti ini adalah tipe string ya. Hasil setelah dibaca oleh PHP adalah string. Kemudian yang kedua, saya buat lagi value sama dengan 100, tapi ada petik 2-nya. Kemudian saya cetak value-nya. Maka hasilnya adalah string tercetak angka 100 tapi tipenya string. 3 ini adalah panjangnya 1, 2, 3 ya. 3. Karena saya ada petik 2 ya. Nah, itulah tipe data string. Kemudian kedua adalah integer, ini angka ya, biasa angka. Contohnya yang kedua ini value saya buat 100. Sama seperti yang di atas tapi tidak ada petik 2-nya. 100. Maka hasilnya dia baca integer. INT itu integer 100. Ya, integer 100. Jadi kalau misalnya saya buat 1000 misalnya, maka integer 1000 ya. Jadi intinya integer ini dia tidak pakai, dia pastinya angka dan dia tidak pakai petik. Kemudian float ya, float atau double atau real berisi bilangan desimal. Jadi bilangan berkoma ya. Contohnya adalah ini yang keempat, value saya isi dengan 100,5. Untuk menyatakan koma di sini pakai titik ya. Berarti 100,5. Kemudian saya vardam value-nya, saya cetak keluar, maka hasilnya adalah float, bukan int ya. Float. Karena dia ada koma ya. Jadi sama juga kalau yang tadi integer ya. Misalnya saya buat titik 25. Ya, maka otomatis jadi float ya. Pokoknya kalau ada nilainya berkoma itu sudah termasuk float. Berikutnya yang kelima ada boolean. Boolean ini dulu. Boolean ini berisi nilai true atau false. Jadi hanya dua nilai ya. Jadi pertama value-nya saya isi true, kemudian saya cetak, maka hasilnya bool true ya. Jadi kalau false, false. Kemudian ada null. Null ini artinya kosong ya, tidak memiliki nilai. Ya, contohnya ya ini.
sama dengan 0 ya, kosong. Maka hasilnya 0. Oke, berarti ini 1 2 3 4 ini integer ya. 1 2 3 4 5 ya. Nah, kemudian yang keenam ada array. Array nanti ada pertemuan khusus kita bahas. Jadi untuk sekarang saya tidak bahas. Objek ini biasanya untuk kelas. Ya, kelas mungkin kamu nggak gitu paham ya. Ini biasa berhubungan dengan Object Oriented Programming atau OOP. Ini kita nggak bahas terlalu dalam nanti. Kemudian ada resource. Resource ini adalah file luar ya yang berhubungan dengan file yang di luar. Ini array tadi ya. Nanti ini mau kita bahas lagi objek ini ya. Yang termasuk kelas ya. Kemudian resource ini berisi file luar atau eksternal yang dibuat dan digunakan dengan fungsi khusus. Jadi kita manggil file luar, misalnya file notepad, file database, itu kita menggunakan fungsi tertentu ya atau fungsi khusus. Jadi itu disebut resource ya. Nggak pakai S ya. Nanti kamu buang, nggak pakai S ya. Jadi ini juga tidak bahas untuk saat ini. Jadi yang perlu kalian ketahui sekarang untuk tipe data hanya 5 ini. Ya, itu untuk tipe data. Oke, jadi berikutnya konversi tipe data. Jadi konversi tipe data itu maksudnya misalnya pertama saya set tipe data tersebut awalnya string, tipenya adalah string. Kemudian saya mau ubah menjadi integer. Bisa, ya, atau saya mau ganti jadi float bisa. Nah, untuk konversi tipe data dia ada dua cara. Yang pertama adalah dengan tipe juggling, yaitu tipe data dalam suatu variabel akan berubah sesuai dengan operator apa yang digunakan terhadap operan. Ya, operan ini boleh kita sebut variabelnya lah ya. Ini variabelnya. Oke, contohnya convert tipe data ya. Berarti ini sudah masuk latihan yang kedua. Nah, yang pertama tipe juggling. Saya buat X sama dengan petik 2 untuk petik. Berarti ini adalah string. Ya. String ya, seperti tadi yang 100 ya. String. Kemudian X ini masih X ya, sama dengan X tambah 3. Berarti petik 2 tambahkan dengan 3. Ini X kan 2 ya. Petik 2 2 ya. Nah, berarti petik 2 tambah 3. Berarti string ditambah 3. String 2 ditambah 3. Maka hasilnya adalah 5. Ya, 5. Tipenya adalah integer, bukan string lagi, tapi integer. Kenapa dia bisa jadi integer? Karena ini ada tanda tambah. Tambah ini kan adalah operator, nanti operator lebih lanjut kita bahas ya. Tambah ini kan adalah operator yang digunakan khusus untuk angka. Ya, nggak mungkin kamu buat stmit ditambah time, nggak ada ya. Biasanya kan angka ya. Nah, jadi karena kita menggunakan operator tambah, ini disebut operan ya. Ini operan. Ya. Atau variabelnya ya. Jadi karena kita menggunakan tanda tambah, tambah ini adalah menghasilkan nilai integer, maka 2 tersebut saat ditambah dengan 3, maka hasilnya adalah 5. Jadi langsung dianggap sebagai integer. Itu dia ya. Kemudian contoh yang kedua, saya lanjut lagi X. Berarti tadi sudah 5 ya. 5 dikalikan dengan string 1.5. Maka hasilnya dikali, jadi 7,5. Karena ada koma, maka tipenya adalah float. Ya, karena ada koma ya. Nah, kemudian di sini karena ada kali juga adalah operator untuk angka, maka dia menghilangkan string ini. Jadilah angka. Float itu termasuk angka ya. Float itu termasuk angka. Jadi karena dia titik, maka dia jadi float. Tapi kalau misalnya tidak ada titik, 5, berarti 5 kali 5 ya. Maka integer 25 ya. Oke, kemudian contoh yang berikutnya masih X lagi ya. Berarti tadi sudah 7,5 ya. Hasil X terakhir adalah 7,5. 7,5 titik 20. 20 ini bukan petik ya. Ya, bukan petik ini ya. Berarti dia bukan string. Ini adalah angka.
Karena tidak ada petik, maka dia adalah angka, integer. Sedangkan di sini, tadi 7,5. 7,5, titik ini maksudnya menggabungkan string. Titik ini adalah fungsi menggabungkan antara dua string. Atau antara variabel dengan string. Ya. Jadi 7,5 gabungkan dengan 20. Maka hasilnya adalah adalah 7,520. Jadi tipenya string. Karena operator titik ini adalah operator string, menggabungkan dua string. Jadi misalnya stmic, kemudian ada time, saya gabung, maka hasilnya jadi stmic time. Ya. Jadi titik ini bukan operator matematika ya. Jadi titik ini untuk digunakan string. Jadi ini adalah float, ini adalah integer. Karena operatornya pakai string, maka hasilnya jadi string. Jadi 7,5 digabung 20. Maka 5 ini banyaknya karakter, 1, ini 2, titik 2, 3, 4, 5. Oke, nah itulah konversi tipe data yang cara yang pertama yaitu tipe juggling. Jadi kita main saja operator. Jadi operator yang berperan penting untuk mengubah tipe data. Ya. Nah, kemudian kedua adalah casting. Kalau casting, tipe data dalam suatu variabel akan berubah dengan mengarahkan secara langsung tipe data yang diinginkan. Kita masuk yang kedua, casting. Jadi saya ada variabel X, nilainya 5 ekor. Ini adalah string ya, sudah pasti ini string. Oke, ini ya, string, 5 ekor. Spasi dihitung ya, maka jumlahnya ada 6. Kemudian 5 ekor ini saya mau ubah menjadi integer. Maka langsung saja buka kurung, int tutup kurung variabelnya. Ya, jadi nggak usah pakai operator. Langsung kamu mau tipe apa, tuliskan di depan pakai tanda kurung, maka nanti hasilnya adalah langsung 5. Ekornya dibuang. Kan ekor bukan angka ya. Karena nggak bisa masuk ke integer, maka dia buang. Dia ambil 5-nya saja. Ya. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya saya buang, oh nanti di sini ya. Nah, di sini saya buang 5-nya. Tinggal ekornya. Saya ubah ke float. Ya. X-nya saya buat ekor aja, tidak ada angka di depan. Langsung saya mau ubah ke float. Oke, maka hasilnya adalah 0. Karena dari ekor ini tidak ada angka yang dijumpai, maka 0. Kosong. Kalau tadi kan kebetulan ada 5, maka dia ambil 5-nya saja, ekornya dibuang. Nah, kalau yang kedua ini hanya ada ekor, tidak ada angka, jadi pada saat kita convert ke float, tidak ada angka, berarti kosong. Itu dia ya. Berikutnya saya buat lagi sebuah variabel, nilainya 100.5, berarti ini float ya. Kemudian saya ubah jadi string. Maka hasilnya string 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi itulah cara kedua casting. Jadi casting langsung saja, kamu mau ubah tipe data apa, langsung tulis di depan. Ya, tulis di depan. Kalau yang juggling tadi, kita menggunakan operator ya, dengan bantuan operator. Oke, itu konversi tipe data. Oke, lanjut yang terakhir pembahasan kita yaitu operator. Nah, operator di dalam program PHP banyak ya. Yang pertama adalah operator assignment atau penugasan. Operator ini ditandai dengan tanda sama dengan. Ya tujuannya atau fungsinya adalah untuk memberikan nilai pada suatu variabel. Jadi yang selama tadi yang kita lihat ini adalah penugasan ya. Ini penugasan atau assignment ya. Jadi tanda sama dengan disebut assignment. Fungsinya adalah untuk memberikan nilai terhadap suatu variabel ya. Itu assignment. Contohnya ini operator ya. Nah, ini dia. Ini assignment. Maka hasilnya adalah operator. Nah, ini yang pertama. Ini yang pertama. Operator ya. Assignment. Yang kedua, operator string. Nah, string yang tadi yang saya jelaskan dia menggunakan titik.
digunakan untuk menggabungkan satu string dengan string lainnya atau satu string dengan nilai variabel. Jadi saya ada contohnya nama estimate dengan time, kan nanti hasilnya adalah estimate time. Ya. Atau contoh di sini saya buat sebuah variabel nama depan, saya berisi estimate, nama belakang time, nama lengkap sama dengan nama depan, gabung spasi dulu, baru gabung lagi nama belakang. Ya, maka hasilnya adalah estimate spasi time. Ya, jadi kalau misalnya saya tidak ada buat spasinya, maka lengket dia. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada operator aritmatika atau matematika. Ini juga sudah tidak asing lagi, yaitu menghitung dua buah angka atau lebih. Tanda yang kita pakai adalah penjumlahan, tambah, pengurangan, kurang, perkalian bintang, pembagian slash, sisa bagi atau modulus persen, dan pemangkatan bintang 2 kali. Ya. Modulus itu sisa bagi, maksudnya misalnya gini, 5 kalau kita bagi 2, itu kan hasilnya 2 ya. Kemudian nanti ada sisa 1. Jadi kan 2 kali 2 kan 4. 5 kurang 4, 1. Nah, itulah hasilnya, atau kita sebut sebagai sisa bagi. Berarti 5 mod 2 sama dengan 1. Ya. Kemudian, nah ini dia. Jadi saya ada angka 1, 5, angka 2, 2. Kemudian yang pertama saya tambah. Ini kurang, nah, ini kali, ini bagi, ini mod. Ya. Hasilnya, nah ini dia hasilnya. 5 tambah 2, 7. Ya. Kamu udah tahu lah ya. Oke, kemudian ada operator pre, post, increment, dan decrement. Digunakan untuk menambah atau mengurang nilai satu pada variabel. Jadi kalau misalnya nilai awal variabel saya 0, kemudian saya incrementkan, saya tambah, berarti nanti jadi 0 jadi 1. Kemudian 1 jadi 2, 2 jadi 3, dan seterusnya. Artinya dia tambah-tambah 1. Kemudian decrement kebalikannya, berarti kurang-kurang 1. Jadi awal variabel nilai saya 5. Kemudian saya decrement jadi 4. Decrement lagi jadi 3, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian di sini ada dua istilah, pre dan post. Pre ini artinya sebelum. Jadi maksudnya adalah nilai variabel ditambah atau dikurang 1 dulu. Mau ditambah tergantung ya. Kalau ditambah berarti increment, dikurang berarti decrement. Jadi nilai variabel ditambah atau dikurang 1 dulu, baru kemudian nilai variabel tersebut dibaca. Atau di read gitu ya. Kemudian post, ini kebalikannya sesudah. Berarti nilai variabel dibaca dulu, baru kemudian nilai variabel tersebut ditambah atau dikurang 1. Kemudian biasanya digunakan pada variabel counter dalam proses perulangan. Jadi kita mau bahas materi perulangan. Kemudian untuk tanda decrement menggunakan plus plus, kalau decrement min min. Kalau kamu nanti gunakan yang pre, berarti nanti tandanya di depan variabel. Kalau kamu gunakan yang post, maka tandanya di belakang variabel. Ya, contohnya seperti ini. Ya. Ini dia. Jadi pertama saya set dulu sebuah variabel x, nilainya 0. Kemudian, ini saya cetak dulu nilai awal x. Ya, 0 ya. Kemudian saya set lagi nilai x sama dengan 0, tetap ya 0. Saya lakukan pre-increment. Pre berarti kan sebelum ya, berarti plus-plusnya di depan. Plus-plus $x, variabel x. Maka dia akan tambah 1. Oke, dia tambah 1 dulu. Berarti 0, tadi kan 0 ya, awalnya 0. 0 tambah 1, 1. Baru baca nilai x. Berarti x-nya sekarang menjadi 1. Maka hasilnya adalah 1. Ya, itu pre-increment. Kemudian saya set lagi x jadi 0. Kembali lagi jadi 0. Kemudian saya coba post-increment. Post-increment berarti tambah-tambahnya ini berada di belakang variabelnya. Nah, jadi dia baca dulu. Variabel x. Ini nilainya 0. Maka keluarnya 0. Jadi dia cetak dulu, baru dia tambah. Ya, dia cetak dulu 0-nya, baru 0 ditambah 1. Jadi pada saat nilai x-nya sudah menjadi 1, kebetulan kita nggak cetak lagi.
maka kita nggak nampak. Yang kita nampak di sini adalah nolnya saja. Memang setelah dia cetak, nilai X sudah berubah menjadi 1. Tapi karena kita nggak cetak lagi, maka kita nggak nampak. Yang kita nampak adalah nolnya. Ya, beda dengan pre tambah dulu, berarti 0 tambah 1 dulu, baru kita cetak keluar, maka nampaknya 1 di sini. Ya, paham ya? Ini memang agak bingung, nanti kamu pelan-pelan coba ya. Kemudian kebalikan tadi yang increment, decrement ya sama aja. Berarti ini kurang dulu, 0 dikurang 1 dulu, baru cetak. Berarti 0 kurang 1 ya minus 1. Maka nilai X yang terakhir adalah minus 1. Oke, kemudian post decrement, cetak dulu 0, cetak dulu variabel X berarti 0, baru dikurang. Maka hasilnya 0. Paham ya? Jadi kamu hanya perlu melihat posisi variabelnya di depan atau di belakang. Kalau di depan dia dibaca dulu. Ya, kalau di belakang berarti diproses dulu baru dia baca. Ya. Ini increment dan decrement. Kemudian yang terakhir ada operator perbandingan atau relasional untuk membandingkan nilai dari 2 atau lebih variabel. Output dari variabel ini hanya berupa true atau false. Menggunakan beberapa tanda dengan fungsi yang berbeda, yaitu tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, tidak sama dengan. Untuk tidak sama dengan bisa 2 ya, bisa pakai tanda seru sama dengan atau tanda ini. Sama. Kemudian ada identik dan tidak identik. Ya. Contohnya ini ya. Jadi saya buat dulu nilai sama dengan 1. Kemudian saya cetak keterangannya 1 sama dengan 1 tidak. Saya buat tanda tanya. Oke. Untuk pembuktian hasilnya saya gunakan Vardam nilai 1 ya. Berarti 1 sama dengan 1. Ini kan 1. 1 sama dengan 1. Ya sama. True. Maka nanti hasilnya adalah true. Ya, 1 sama dengan 1, tanda tanya, hasilnya adalah true. Kemudian, apakah 1 lebih besar dari 1? Ya, tidak. 1 lebih kecil dari 1? Ya, tidak. Ya, false. Kamu udah tahu lah ya. Kemudian, apakah 1 lebih besar sama dengan 1? Iya. Ya. Kemudian, 1 tidak sama dengan 1? False. Ya. Bisa kamu pakai ini, atau pakai yang ini ya. Kemudian, apakah nilai berarti 1 sama dengan petik 1 tidak? Beda dengan ini ya. Berarti ini kan angka. Angka saya bandingkan dengan angka. Yang ini angka bandingkan dengan string. Ya, hasilnya true. Ya, nilai sama dengan petik 1. Yang ini. True dia. Oke. Karena dia masih menganggap sama-sama 1. Meskipun 1 yang di depannya adalah integer, 1 yang di belakang adalah string, masih dia anggap sama. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kata identik. Identik sama dengannya 3 kali. Apakah 1, integer 1, sama dengan, petik 2, 1. Artinya string 1. Nah, kalau yang ini baru tidak. Ya, false. Jadi, beda identik dengan sama dengan adalah, kalau sama dengan, dia hanya melihat nilai. Ya, sama-sama 1. Meskipun 1 ini yang pertama adalah integer, 1 yang kedua ini adalah string, dia masih menganggap itu sama-sama 1. Nah, kalau identik, dia mengeceknya lebih ketat gitulah ya. Jadi harus betul-betul sama. 1 harus identik dengan 1 integer, sama-sama integer baru dia anggap true. Ya. Kalau ini dia tidak. Ini misalnya saya buat 1 ya. Nah, dia jadi true. Jadi untuk yang identik, jadi selain dia membandingkan nilai, dia bandingkan juga tipe data ya. Jadi tipe data harus sama. Kalau tidak sama, dia anggap false. Beda dengan sama dengan. Ya. Nah, contoh yang kedua lagi, ada true. Nilai 1, saya bandingkan dengan true. Nah, kalau di dunia pemrograman, true itu kan biasanya 1 ya, false itu 0. Nah, saya bandingkan 1 itu dengan true. Apakah sama nggak 1 dengan true itu sama dengan tidak? Nah, rupanya true. Benar. 1 sama dengan true, true. Padahal ini true, TRUE ya, ini 1.
tapi bisa sama. Nah, kenapa biasa sama? Karena true ini memang ya nilainya 1 ya, dasarnya adalah 1. Nah, tapi kalau kita cek dengan identik, tidak, ya, tidak lolos. False. Ya. Kemudian contoh yang lain lagi juga sama. Saya buat sebuah variabel S kosong. Petik-petik ya, kosong. Saya cek dengan 0, true dia. Pada satu 0 dengan satu petik-petik kosong ya. Tapi dia true. Nah, yang kedua sama, saya pakai identik, tapi dia false. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Identik. Jadi kamu harus perhatikan kapan kamu gunakan sama dengan 3 kali. Kemudian ini kamu sudah tahu lah ya. Yang terakhir logika. Ya, logika sama juga outputnya menghasilkan nilai boolean, ya, true atau false. Menggunakan beberapa tanda and, or, XOR dan negasi atau not, ya, tidak atau kebalikan, ya, negasi true ya false, negasi false ya true. Contohnya ini ya, ini kamu udah tahu lah ya, true dan true true, true dan false false, ya, dan seterusnya. Untuk and dan dia boleh kamu pakai dan ini atau ini. Untuk or bisa pakai ini ya, garis lurus ya, atau or. Kalau SOR ini. Nah, itu aja. Oke. Jadi itu saja materi kita untuk hari ini ya. Tipe data, konversi, kemudian operator. Kira-kira ada yang mau kamu tanyakan?